Halo teman-teman, buat kamu yang baru lulus atau mungkin sebentar lagi lulus, pasti sering banget kan kepikiran, wah enak kali ya jadi pengusaha? Itu mimpi yang keren banget. Tapi di pembahasan kali ini kita nggak akan ngomongin soal motivasi-motivasi manis. Justru sebaliknya, kita mau ajak kamu buat melakukan sebuah uji realitas. Sebuah reality check yang jujur, biar kamu bisa lebih yakin nentuin langkah selanjutnya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita berhenti sejenak dan jawab satu pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih kamu beneran pengen jadi pengusaha? Apakah cuma karena uang? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Coba deh jawab sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Karena jawaban dari pertanyaan ini, itu adalah fondasi dari semua yang akan kamu bangun nantinya. Sekarang, coba kita lihat. Apakah alasan kamu ada di daftar ini? Mungkin biar bisa pasang tulisan CEO di bio Instagram biar kelihatan keren, padahal bisnisnya mungkin belum jalan? Atau buat dapat pengakuan dari orang lain? Atau mungkin cuma buat ngebuktiin ke orang-orang yang dulu ngeremehin kamu? Kalau iya, hati-hati. Fondasi yang dibangun dari alasan-alasan kayak gini tuh rapuh banget. Kena badai sedikit aja di dunia bisnis, bisa langsung ambruk. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan coba hancurkan beberapa mitos yang sering banget kita dengar soal dunia bisnis. Dan kita lihat sama-sama, apa sih kebenaran di baliknya? Dengerin kutipan ini deh. Dalam banget kan? Punya semangat, punya idealisme buat ngubah dunia itu penting banget, jangan salah. Tapi di dunia nyata, idealisme kamu itu nggak bisa dipakai buat bayar tagihan kalau amit-amit kamu sakit dan butuh ke rumah sakit. Realita keuangan itu keras, dan kita nggak bisa nutup mata dari itu. Nah, slide ini jelas banget ngegambarin bedanya mitos sama realita. Dulu mungkin orang bisa bilang, mulai bisnis dari nol juga bisa. Mungkin 40 tahun yang lalu ya. Sekarang, persaingan ketat, ketidakpastian tinggi, kamu butuh modal. Terus soal sukses. Sukses itu bukan cuma soal punya duit semiliar di rekening. Buat sebagian orang, sukses itu ya punya keuangan yang stabil, badan sehat, atau mungkin batin yang tenang. Semua itu relatif. Dan ini poin yang sering banget kelewat. Banyak anak muda sekarang ngerasa tertekan harus cepat-cepat bikin bisnis. Padahal di usia 20-an, aset kamu yang paling berharga itu bukan bisnis plan yang canggih, bukan. Tapi pengalaman. Belajar dari orang lain, ngerasain gimana kerja di dalam sistem yang udah jalan, itu ilmu mahal yang nggak akan kamu dapet dimanapun sebelum kamu siap memimpin perusahaanmu sendiri. Siap? Kita masuk bagian kedua, uji realitas. Yuk, kita nilai kesiapan kamu dengan 3 pertanyaan simpel tapi penting ini. Pertanyaan pertama, langsung to the point. Soal duit. Coba cek tabungan kamu sekarang gimana kondisinya. Kamu punya dana darurat nggak? Punya simpanan yang cukup buat bertahan hidup beberapa bulan ke depan kalau bisnismu belum menghasilkan apa-apa? Kalau jawabanmu nggak, kalau tabunganmu tipis banget, prioritas utamamu sekarang itu bukan mulai bisnis. Tapi, nyelamatin diri sendiri dulu. Bangun jaring pengaman finansialmu dulu. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal privilege. Eits, tunggu dulu. Ini bukan kata negatif loh ya. Ini soal kita menilai secara realistis, keuntungan apa sih yang mungkin kamu miliki? Contohnya, apakah orang tua kamu punya latar belakang bisnis yang bisa ngajarin kamu? Atau mungkin ada dukungan finansial dari keluarga? Atau jangan-jangan kamu punya koneksi dan jaringan pertemanan yang luas banget? Semua ini adalah sumber daya yang super berharga. Dan yang terakhir, coba lihat rekam jejakmu sendiri. Gimana nilai-nilai akademismu selama ini? IP kamu misalnya. Tapi yang jauh lebih penting lagi, kamu punya pengalaman kerja nggak? Entah itu magang, kerja paruh waktu, atau mungkin pernah ngerjain proyek-proyek lepas. Percaya deh, pengalaman praktek di lapangan itu seringkali jauh lebih berharga daripada teori yang kamu pelajari di kelas. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, jalan ke depan. Nah, dari 3 pertanyaan tadi, sekarang kita bisa mulai memetakan kira-kira strategi apa yang paling pas buat kamu. Slide ini adalah rangkuman utamanya. Coba lihat, kamu ada di posisi mana? Kalau semua jawabanmu tadi ya, selamat, kamu bisa langsung mulai. Kalau ada satu tidak, mungkin lebih bijak kalau kamu kerja dulu buat cari modal dan pengalaman. Kalau jawaban tidaknya lebih dari 1, fokusmu harus berubah total, cari stabilitas finansial dulu. Buat kamu yang ada di jalur pertama ini, risiko kamu lebih kecil. Tapi ingat, tujuan pengusaha yang cerdas itu bukan ngejar untung segede-gedenya, bukan. Tapi gimana caranya menekan kemungkinan gagal sampai sekecil mungkin. Salah satu cara pinter buat mulai adalah dengan ngambil waralaba kecil-kecilan. Tujuannya apa? Bukan buat kaya mendadak, tapi buat belajar, buat nyontek sistem manajemen bisnis yang udah terbukti jalan. Nah, kalau ada satu jawaban tidak di penilaianmu, jalur terbaik adalah
kerja dulu sama orang lain. Kenapa? Karena dengan bekerja, kamu bakal belajar gimana rasanya diatur, gimana rasanya diperintah. Dan pengalaman itu yang bakal bikin kamu jadi bos yang lebih baik nantinya. Setelah 2-3 tahun, baru deh kamu bisa pikirin buat punya profesi ganda. Tetap kerja kantoran sambil mulai ngerintis bisnis sampingan. Sekarang, kita bahas skenario yang lebih berat. Kalau jawaban tidak kamu ada 2 atau lebih, maka untuk sementara, lupakan dulu mimpi jadi pengusaha. Prioritas utama kamu saat ini adalah survival, bertahan hidup. Cari pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang, yang bisa membangun fondasi keuangan yang stabil buat kamu. Ini bukan berarti kamu gagal ya, sama sekali bukan. Ini namanya langkah strategis untuk membangun masa depan yang lebih kokoh. Oke, kita sampai di bagian terakhir, investasi utama. Yuk, sekarang kita bicara soal gambaran besarnya, soal tujuan jangka panjang kamu. Ini konsep yang kuat banget. Pada akhirnya, uang itu cuma alat. Tujuan akhirnya adalah kebebasan. Orang-orang terkaya di dunia, mereka nggak cuma ngumpulin uang. Mereka pakai uang itu untuk membeli kembali aset mereka yang paling berharga. Waktu. Waktu buat keluarga, waktu buat hobi, waktu buat nikmatin hidup. Perbedaan antara semua jalur yang kita bahas tadi, intinya cuma satu, waktu. Jadi, apapun jalur yang akhirnya kamu pilih, ada 2 investasi yang nggak akan pernah bikin kamu rugi. Pertama, investasikan ke otakmu. Terus belajar, baca buku, ikut kursus, biar kamu nggak ketinggalan zaman. Kedua, investasikan ke kesehatanmu. Karena percuma punya segalanya, kalau badan nggak sehat buat nikmatin semua itu kan? Dan sebagai pengingat terakhir, ada kutipan yang sederhana tapi ngena banget. Fokus sama prosesnya setiap hari, nikmati perjalanannya. Jangan cuma terobsesi sama tujuan akhir yang masih jauh di depan sana. Karena hidup itu ya yang terjadi hari ini, saat ini juga. Jadi, setelah kita bedah semuanya, setelah uji realitas ini, pertanyaan terakhir dan terpenting kembali lagi ke kamu. Dengan pemahaman yang lebih jernih soal posisimu sekarang, kira-kira apa langkah paling cerdas yang akan kamu ambil selanjutnya?